Hai 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 hai. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Seperti yang Anda sudah lihat di depan saya, sudah ada 3 tumpukan kartu, ya. Ada pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Nah, ketiga tumpukan kartu ini adalah merupakan jawaban daripada tema yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, tumpukan kartu ketiga, pile number 1, pile number 2, dan pile number 3. Nah, pasti Anda ingin bertanya atau ingin mengetahui apakah yang menjadi tema kita hari ini. Baiklah, saya akan memberikan bocorannya. Bocorannya adalah mau tahu atau mau tahu aja, atau mau tahu banget? Apa ya bagusnya ya? Yang makin sayang sama kamu. Asik. Siapa sih yang makin sayang sama kamu? Yang makin sayang sama kamu, apakah bisa hewan kamu makin dekat sama kamu? Orang tua kamu kah? Teman-teman kamu kah? Pasangan kamu kah? Suami kamu kah? Siapa? Atau mantan kamu? Kita coba lihat. Atau seseorang yang sering ghosting kamu. Itu bisa kita lihat nanti di sini. Kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum. Bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa juga resonate, bisa tidak. Bisa cocok, bisa tidak. Kalau misalnya tidak cocok, berarti energi Anda tidak ada di dalam readingan kartu saya. Mungkin energi kamu lagi pergi jalan-jalan kemana, atau lagi PPKM, atau lagi coy, jangan sampai kena COVID, coy. Ya, dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita pindahkan dulu pile nomor 3, pile nomor 2, pile nomor 1. Oke. Yang masih makin sayang sama kamu, yang makin sayang. Yang pertama, The Tower, Eight of Cups, Six of Wands, Knight of Pentacles, the Devil. Oh my God, what is this? The Magician, Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Ace of Wands, dan juga ada King of Wands. Oke. Nah, yang makin sayang sama kamu. Kalau saya melihat di sini, ini sepertinya adalah dinding. Goyang-goyang dulu. Goyang-goyang dulu. Ini sepertinya adalah seseorang yang baru menjalin hubungan dengan kamu. Orang yang pernah gagal sebelumnya. Orang yang pernah jatuh bangun dulu sebelumnya. Orang yang pernah dikecewakan mungkin sebelumnya, ya, dan dia bertemu dengan kamu itu sepertinya mendapatkan hawa segar, mendapatkan harapan yang besar, mendapatkan sesuatu yang dia cari selama ini. Dia mencari sesuatu, dia keliling, dan sekarang ini dia lagi fokus-fokusnya sama kamu. Sangat-sangat fokus sama kamu. Dia ya memang fokus, cuman pendekatannya itu sangat soft, sangat smooth, pelan tetapi pasti. Karena dia tidak ingin ada lagi terjadi kesalahan yang sama yang pernah terjadi sebelumnya. Orang ini adalah orang yang baik, kemudian perhatian, tetapi agak sedikit terburu-buru sebenarnya.
mendekati memang secara perlahan, tetapi mendekati tetapi langsung mungkin dari sisi asmara langsung, keuangan langsung ini gitu loh. Jadi tetapi pelan-pelan, ngerti kan maksudnya? Bukan mendekati dulu dari cinta dulu, nanti shopping atau apa, ini tidak langsung semuanya. Nah inilah yang sebenarnya agak sedikit mengganggu pikiran dia. Dia nggak tahu apakah jalan yang sudah dia lakukan sekarang ini itu benar atau tidak, cocok untuk kamu atau tidak. Tanganku ting ting harus begini biar kartunya kelihatan. Terlalu banyak, ayo tangannya diam ya. Nah apa tadi? Cara pendekatan dia ini sebenarnya sudah dia lakukan, cuman dia berpikir apakah ini cocok dengan kamu. Dia masih menimbang-nimbang, dia masih selalu berusaha berpikir semoga apa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kalau dari segi kalau dari segi materi, dia bukan orang yang tidak punya, cuman tidak diperlihatkan. Dia orang yang punya, dia mempunyai pekerjaan yang baik, dia mungkin, tapi ini orang agak sedikit tertutup soal apa yang dia miliki ya. Dia mempunyai jabatan yang baik, bisa jadi dia adalah seorang pemimpin, kemudian dia menguasai banyak orang, mungkin karyawan kali ya. Tetapi di sini saya melihat intinya ini adalah seseorang yang pernah jatuh sebelumnya. Dan dia sayang, dia cinta, dia suka, tetapi pendekatannya harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan, karena orang ini trauma dengan kejadian yang pernah terjadi kepada dirinya. Jadi kalau Anda yang sudah memilih pel number one itu adalah merupakan jawaban yang bisa saya berikan sekarang ini. Yang makin sayang sama kamu adalah seseorang yang lagi PDKT sama kamu. Lagi sayang-sayangnya. Oke? Kita ke pel nomor 2. Pel nomor 2, Temperance, the Chariot, King of Cups, 5 of Swords, Queen of Swords, High Priestess, Page of Pentacles, Queen of Wands, Wheel of Fortune, dan yang terakhir ada Emperor. Yang makin sayang sama kamu di sini adalah tadi, kalau misalnya PDKT ya, orang yang lagi PDKT, ini bukan lagi yang PDKT. Ini adalah seseorang yang betul-betul sudah menjadi pasangan kamu sendiri. Makin sayang karena kenapa? Dia makin sayang karena kalau seseorang sudah mempunyai planning, sudah menyusun planning untuk masa depan kalian berdua, misalnya cowoknya sudah mulai mengumpulkan atau membuat sesuatu untuk masa depan kalian, itu berarti sudah bukan mau main-main lagi, tetapi memang sudah berencana. Tapi ini belum menikah ya, belum. Ini belum. Masih berpasangan di sini. Ini dia sudah berpikir bagaimana dia harus menyusun semuanya ke depan, karena dia tahu bahwa kalau misalnya terlambat dia menyusun hal-hal seperti ini, bisa jadi nanti kamu caplok telur, kamu akan diambil oleh orang lain di sini. Orang yang mempunyai planning,
dia makin sayang kepada kamu, semakin cinta kepada kamu, ya, dan sudah mulai menyusun segala sesuatunya. Tetapi masih bukan pelan-pelan, masih sembunyi-sembunyi, masih misalnya menabung untuk nanti biaya perkawinan misalnya, menabung untuk beli rumah misalnya, menabung untuk keperluan anak-anak dan segala macam. Ada yang sudah mulai perlahan-lahan dia bangun di sini untuk kalian berdua. Dan ya pasti, apa kira-kira membuat kamu menjadi seperti seorang queen, ratu di dalam hubungan yang sudah kalian jalani selama ini? Orang yang mempunyai tingkat spiritual yang bagus. Kalau muslim ya, kalau misalnya muslim dia orang yang rajin sholat, orang yang tahu tentang nilai-nilai agama, dan dia suka, mungkin dia bisa mengajari dirimu, atau mungkin bisa bersama-sama dengan dirimu mungkin ke depannya melandasi hubungan rumah tangga berdasarkan imam dan iman yang kuat. Karena dia percaya dengan bersama dengan dirimu kok rezekinya makin bagus, kemudian pekerjaannya makin bagus, semuanya serba teratur. Dia inginkan seperti ini, seperti Wheel of Fortune. Ketika naik, ayo kita naik sama-sama. Ketika apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama-sama di sini. Dan ingin menjadi penguasa buat hubungan kalian berdua. Apapun yang terjadi, kita sama-sama menjalani. Tidak ada yang dikatakan bahwa kamu yang dominan, saya yang dominan, atau apapun itu. Ayo kita sama-sama menjalani kehidupan ini bersama-sama berdua. Bagus sih sebenarnya, karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memang sudah jauh berpikiran panjang ke depan untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Jadi yang sudah memilih pilihan nomor 2, selamat. Semoga kalian sukses, berbahagia, dan juga mempunyai keturunan yang baik nanti ke depannya. Oke? Nah, kita sekarang ke pel nomor 3. Yang makin sayang sama kamu. The Moon. Nine of Wands, 10 of Wands, Ace of Swords, Hangman, 4 of Swords, 3 of Swords, 8 of Swords, Knight of Cups, dan yang terakhir ada 4 of Wands. Oke. Yang makin sayang sama kamu. Sepertinya kamu ini, kalau saya lihat dari kartu yang sudah saya tebar di sini, kamu ini orangnya baik banget. Baik banget. Semoga ya, mudah-mudahan benar ya. Karena yang saya lihat di sini, entah di rumah, entah di pergaulan, entah di tempat kerja, kamu itu sangat disayang, sangat disuka. Kamu itu pembawa keceriaan, pembawa kebahagiaan buat orang-orang. Mungkin karena pertama saya melihat di sini kamu bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita, ya. Orang asik sekali kalau misalnya bercerita dengan dirimu. Jadi yang sayang dengan dirimu di sini adalah orang-orang sekitar. Bisa jadi tempat kerja, bisa jadi orang-orang di rumah, ataupun di tempat-tempat kamu nongkrong atau bergaul dengan teman-teman kamu. Ini semuanya lagi sayang-sayangnya sama kamu, lagi suka-sukanya sama kamu. Asik diajak cerita, asik diajak ngobrol, asik diajak untuk bertukar pikiran. Dan kalau untuk cocok juga, mereka merasa bahwa kamu itu adalah tempat untuk orang menceritakan rahasianya atau menceritakan keluh kesahnya. Jadi beda ketika misalnya lagi ngumpul-ngumpul. Bahkan kadang kamu itu kalau misalnya ada orang secara pribadi yang mempunyai masalah, kamu juga dijadikan sebagai tempat untuk bercerita, menyampaikan rahasianya mereka. Begitupun saya melihat kamu di tempat kerja itu selalu membantu orang lain. Begitupun di rumah, apa yang kamu lakukan selalu untuk kepentingan orang lain, selalu berusaha untuk bagaimana menyenangkan orang lain. Kamu tidak, kalau begini, kamu
Mengapa orang-orang menjadi sayang sama kamu? Karena kamu tidak mau menonjol sendiri. Kamu selalu berusaha bagaimana caranya untuk selalu bisa naik bersama, berhasil bersama, tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus menggantung orang lain, dan tidak milih-milih dalam berteman. Menjaga sikap dan tutur kata kamu sehingga orang-orang lain merasa tidak tersakiti, orang-orang lain merasa tidak tersaingi, merasa tidak terpenjara. Dan kamu selalu berusaha menjadi penengah ketika ada permasalahan yang muncul di antara kamu, di antara orang-orang lain. Selalu berusaha membahagiakan orang lain. Kalau misalnya ada konflik yang terjadi di antara keluarga atau tempat kerja ataupun tempat apapun itu, kamu selalu yang bersikap netral, selalu yang bersikap fair, adil, mencari solusi buat apapun kendala yang terjadi di antara kalian. Dan inilah yang membuat kamu menjadi sangat disayang oleh orang-orang yang berada di sekitarmu. Inilah hal-hal yang harus selalu kamu jaga. Oke? Sukses selalu, keep it up. Pertahankan hal-hal yang seperti ini. Semoga kedepannya menjadi orang yang jauh lebih berhasil lagi.